Halo, selamat malam. Selamat malam juga Mbak Nisa. Lagi di mana nih? Kelihatan dari tadi berisik banget nih. Lagi di jalan? Di rumah? Oh, di Berisik rumah. enggak kok. Kirain tadi Ada di jalan. Cuma saya sendiri. Oh, lagi di tempat sendiri. Mbak Ana lagi. Mbak Nisa, aku lagi ngomongin masalah keseksian nih. Iya, seksinya nggak punya pasangan ini gimana ini? Nggak apa-apa kalau nggak punya pasangan. Kan aku mau nanya sekarang gini. Seksinya seorang perempuan tuh dilihat dari mananya sih menurut seorang perempuan juga? Kalau saya perempuan itu semua perempuan tuh seksi asalkan nggak gendut aja. Oh, emang kenapa? Nanti ada orang yang gendut marah loh Mbak Nisa. Biar panas terus dia kan langsing ntar. Kenapa sih? Emang kalau misalnya gendut itu nggak seksi, kenapa? Ya bahenol dianya kayaknya berat gitu kan lihat. Gimana ya kalau ngelihat orang gemuk perasaan kok berat banget gitu loh. Ngos-ngosan gitu kelihatannya. Iya, kelihatannya ngos-ngosan gitu. Kayaknya serba susah deh. Walaupun biasanya orang gemuk itu yang merasa gemuk tidak ya, tapi yang lihat ini loh. Nah, Mbak Nisa sendiri kalau ngelihat atau misalnya ingin menonjolkan keseksiannya dari seorang Mbak Nisa tuh pengen menonjolkan apanya? Apakah dari segi hatinya atau dari segi apanya tuh Mbak Nisa? Ya kalau seksi sih sebenarnya walaupun badan kita tertutup misalnya ya. Kalau emang seksi pasti kelihatan dari wajahnya gitu kan. Dari cara bicara dia gitu, Oke. sopan santunnya itu kan seksinya bisa dilihat gitu. Oh gitu, jadi lebih ke arah misalnya pembawaan diri, bagaimana dia berinteraksi Ya sama pembawaan orang. diri dia itu cara Oke. menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain gitu kan. Itu aja udah terlihat seksi dan baik gitu Betul, dilihatnya gitu. Nah, Buat apa? Kadang-kadang kan orang kan seksi tapi perilakunya tidak baik. Itu kayaknya menghilangkan keseksian betul, dia gitu. betul. Malah jadi seksinya tidak yang high class gitu ya. Iya, tidak gitu Oke. Kak. Mbak Nisa, mungkin pertanyaan terakhir dari Aldi nih. Seandainya ingin mencari pasangan gitu ya. Kan cowok juga dalam kategori seksi adalah cowok yang maco gitu ya. Iya. Nah, maconya itu seperti apa sih di kacamata Mbak Nisa kalau mau cari pasangan? Kalau fisik ya. Mm-mm. Kalau fisik tuh saya tuh suka cowok itu biasanya yang punya apa jambang atau punya jenggot itu saya suka banget. Oh, dia suka yang berjamban dan juga berjenggot. Bang Roma Iya. Irama tentunya. Kayaknya itu gimana gitu kayaknya ngeresep di hati gitu. kalau Wih, lihat daging cowok. kali apa kecap gitu di hati. Oke deh. Kalau misal dari hatinya dari mananya tuh? Kalau hati sih biasanya dari senyumnya, dari apa tatapan matanya gitu, cara apa namanya sikap dia saat kita bicara berhadapan gitu kayaknya ada sesuatu di situ yang seksi gitu. Oke, jadi Enak gitu kayaknya dari pembawaan hatinya juga gitu ya, dari cara iya, bicaranya dari gitu ya. kebiasaan dia gitu kayaknya kalau apa kayaknya enak gitu diajak Oke. bicara atau cocok gitu kayaknya tuh ya terasa seksinya enak aja Oke, indah. setuju. Oke, Mbak Nisa punya salam-salam nggak nih buat para Mivers yang sudah nontonin Aldi dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini? Salam aja buat semuanya deh, jaga kesehatan selalu biar selalu seksi. Asik, itu aja? Iya itu aja deh. Nggak Oke, Mbak terkecuali. Nisa. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Selamat Terima kasih, malam. selamat malam. Nah, kalau tadi Mbak Nisa sudah bilang kalau misalnya keseksian itu kalau dari seorang wanita gitu ya, bahwa katanya nggak gendut aja yang penting. Waduh, nah mungkin setuju nggak sih buat para Mivers di luar sana yang merasa misalnya enggak kok gendut juga beauty, gendut juga seksi gitu ya, karena kan setiap manusia punya seksinya masing-masing. Yuk monggo telepon di segmen terakhir ini, caranya gampang banget nih, tinggal telepon aja ke mana ke hotspot.show ID Skype-nya, dan juga jangan lupa untuk follow dan juga like fanpage kita. Kalau di Facebook ada di hotspot.show, kalau di Twitter ada di di hotspot show. Nah, balik lagi kalau misalnya kita ngomongin ya masalah tentang keseksian gitu ya, kan apa kalau misalnya kita punya pasangan yang seksi itu harus gimana sih? Nah, kalau tadi kan Anda sudah kasih tahu ya, seorang wanita tuh bisa memadupadankan dengan pakaiannya juga. Kalau misalnya pria lebih ke arah memakai kemeja, kemudian lebih ditentukan juga dengan sang wanitanya juga. Sudah ada penelpon berikutnya, kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Aldi. Selamat Gimana juga Mas kabarnya? Agus, alhamdulillah baik. Mas Agus sendiri apa kabar?
Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih, Mas? Ya biasa kalau masuk pagi ya jam segini tiduran Mas Aldi. Oh, masih kerja ya? Bukan libur? Liburan masih habis masuk pagi tadi. Oh, Jadi gitu. tiduran. Ketiduran. Oke. Iya. Mas Agus, aku Ya, kan hari ini lagi ngomongin masalah keseksian nih. Kalau punya pasangan Wow. seksi gitu ya. Wow, gitu ya. Kalau punya pasangan seksi itu Mas Agus apa yang mau Mas Agus lakukan? Kalau punya pasangan atau perempuan yang seksi gitu. Kalau aku sih masalah seks itu terutama dilihat dari matanya Mas Aldi ya. Matanya kenapa tuh? Ya, itu kan membuat apa ya, dari gerak-geriknya kan dilihatnya dari matanya. Apalagi kalau masalah keseksian ya itu kalau aku yang memandang itu pakai blus yang tipis gitu loh Mas. Woi, Iya, itu sih menerawang sebetulnya. karena apa? Kalau pas mau tidur gitu ya, kalau pakai blus tipis, itu kan biasanya pria itu menyukai penampilan wanita kayak gitu Mas. Oh, Jadi gitu. tertariknya itu sangat-sangat amat gitu loh. Jadi, Oh, tapi kalau dari gaya mata gitu, dari gerak matanya kenapa sih? kalau gerak matanya kan istilah katanya membawa isyarat gitu. Oh, bawa isyarat gitu. Matanya tuh Iya. berbicara gitu ya. Iya, matanya bisa berbicara daripada yang lain gitu. Kan terutama matanya. Jadi dari mata turun ke hati, dari hati turun ke Ya ke bawah. Oke. Jadi seperti itu. Nah, tapi Mas Agus sendiri seandainya kan sudah punya pasangan ya gitu ya. Pas Ya. nyari pasangan seandainya gitu ya. Mas Agus lebih mengandalkan seksi dari hati gitu atau dari dari segi fisiknya? Kalau aku sih ya kedua-duanya. Kedua-duanya Yang pertama seimbang. ya dari hati, yang kedua yang pertama dari hati, yang keduanya ya dari segi fisik lah. Oke. Kalau nggak ada segi fisik kan nggak bisa main. Gitu, Wih, nantinya. apanya tuh dimainin? Apanya Ya, tuh dimainin? Main-mainan gitu. Oke, jadi menurut Mas Agus adalah yang pertama adalah hatinya dulu yang dilihat ya. Bener. Gitu. Nah, seandainya punya pasangan yang berjilbab nih, dari segi mananya sih seksinya menurut Mas Agus? Kalau masalah orang yang berjilbab dari segi fisiknya Mas, jadi kan kelihatan. Oh, Oke. dia berjilbab gitu. Tapi kalau hatinya kan nggak kelihatan. Beda. Terutama kan, terutama kan dari segi fisik ya, wah jilbab berarti kelihatan natural, ayu gitu kan, tampak Oke. kelihatannya gitu. Nah, Setuju banget sama pendapatnya Mas Agus. Yang penting adalah harus seimbang juga sih sebetulnya mana fisik mana hati. Ya nggak sih? iya. Oke, Mas Agus punya salam-salam nggak nih buat para followers? Oke, tadi Mas Ya. Wiji ada salam deh. Ya, terutama untuk anak-anakku yang di Indonesia, semoga sehat selalu. Amin. Terus yang pertamanya Ratri ya, yang di Taiwan. Terus yang keduanya Mas Wiji, terus Anak, terus Tina, terus Neng Elis lah. Grup nyengir itu Mas, kalau malam udah itu. Terus Mas Aldinya beraktivitas. Terima Terus yang kasih. belakangnya Mas Bang Din ya. Udin, Bang Udin, iya. Ya, makasih sekali, thank you. Gitu aja Mas Thank Aldi you. ya. Iya, terima kasih Bang Agus sudah berbagi dan juga sharing sama hotspot di luar sana. Terima kasih, selamat Oke. malam. Bye-bye. Bye-bye juga. Nah, kalau tadi sudah ada Mas Agus yang bilang gitu ya, berbagai cara kok kita bisa melihat keseksian itu. Nah, ternyata kalau kita bisa tarik nih benang iris itu ternyata ada 4 golongan wanita yang menarik perhatian pria. Yang pertama adalah wanita cantik, wanita pintar, wanita manis, dan juga wanita seksi. Keempatnya punya daya tarik sendiri bagi seorang pria. Bila Anda, nih khususnya bagi para mifors di luar sana yang wanita gitu ya, ingin berada di 4 atau ingin berada pada golongan tersebut gitu ya, lebih tepatnya adalah Anda ingin menarik perhatiannya, temukan potensi Anda di antara keempat golongan tersebut. Yang pertama kan tadi adalah wanita cantik. Jadi, wanita cantik ini memiliki bekal paras atau penampilan yang cantik dan juga mudah memikat semua orang lewat parasnya atau penampilannya. Ada beberapa wanita berparas cantik yang pesolek dan ada wanita yang berparas cantik namun bukan tipe yang pesolek atau berdandan. Yang manapun akan membuat pria jatuh cinta dan juga jatuh hati kepada wajahnya. Dan yang kedua adalah wanita pintar dan rajin. Jadi banyak orang yang bilang bahwa wanita pintar akan jauh dari jodoh karena pria takut padanya. Namun wanita yang cerdas punya pengetahuan luas dan senang belajar juga disukai oleh banyak pria, terutama calon mertua. Sudah ada penelpon